Cerita berlanjut dengan Junghwan yang menanyakan soal keberadaan Joanna kepada Minwoo. Itu dikarenakan Yeonsung sedang dipercayai oleh media saat ini, sehingga Junghwan merasa kalau Yeonsung ingin memancing opini masyarakat. Jadi mereka berdua harus membuat Yeonsung menyadari kenyataan lagi, yaitu penjahat yang sesungguhnya akan ditunjukkan kepada Yeonsung. Berpindah ke rumah sakit, terlihat tangan Yeonsung yang telah diperban setelah tadi melukai dirinya sendiri. Petugas Burhan pun nampak kesal berkata kalau dia akan menghabisi Yeonsung jika melakukan hal itu lagi. Di dalam lamunan Yeonsung, dia berpikir kalau saat ini keselamatan Joanna menjadi yang terpenting. Sebab Son Jungwan bajingan itu pasti akan mengincar Joanna dan sesuai dugaan Yeonsung, dia sudah memprediksi. Jikalau dia mengalahkan Minwoo di gereja Sangun, pihak polisi pasti akan membawanya ke polsek terdekat. Dan setelah membuat masalah di polsek, maka dia akhirnya akan dibawa ke rumah sakit wilayah Sangun, yang mana sekarang Yeonsung berada di tempat yang sama dengan Joanna. Meskipun ada Changso yang berada di rumah sakit untuk menjaga Joanna, tidak membuat Yeonsung tenang, karena lawannya saat ini adalah Son Junghwan. Saat itu Changso berkata kepada si mbak kalau dia berjanji untuk melindungi Joanna dengan cara menunjukkan kesetiaan serta ketulusan Changso kepadanya. Tak lama datanglah beberapa orang memasuki kamar Joanna yang membuat Changso dan si mbak ini jadi terkejut. Setelah itu Yeonsung melihat ke layar handphonenya mendapati pesan dari si mbak kalau ada masalah yang terjadi. Membuat Yeonsung berpikir kalau Son Jungwan telah memulai pergerakannya, sehingga dia harus bergerak dengan cepat. Yeonsung kemudian memanggil petugas Burhan mengatakan kalau dia sangat lapar setelah melewati penyelidikan yang dilakukan polisi. Awalnya petugas Burhan menolak permintaan Yeonsung, tetapi dia teringat akan perkataan dokter yang mengatakan kalau Yeonsung kekurangan gizi yang bisa menghambat pertumbuhannya. Akhirnya petugas Burhan pergi untuk membeli makanan Yeonsung dan menitipkan anak itu kepada bawahannya. Setelah pergi membeli makan di sebuah supermarket, Burhan mendapati laporan dari rekannya kalau ibu Yeonsung telah datang dan meminta agar ibu Yeonsung ini datang ke rumah sakit. Hal itu membuat Burhan senang karena akhirnya dia bisa pulang cepat, apalagi ini adalah hari ulang tahun dari putrinya. Tetapi perkiraan Burhan ini salah karena setelah kembali ke rumah sakit, dia mendapati bawahannya yang sudah pingsan. Setelah berulang kali dibangunkan, akhirnya anggota Burhan itu terbangun mengatakan kalau Yeonsung sudah pergi dalam sekejap mata. Di mana Yeonsung berlari kencang untuk datang ke kamar Joanna karena dia sudah tidak memiliki banyak waktu, tetapi ketika tiba di kamar Joanna, dia tidak melihat Junghwan dan hanya ada Changso, si mbak serta dokter yang sedang menganalisa perkembangan dari Joanna. Namun hal buruk yang dikatakan si mbak itu adalah sebuah berita yang mengejutkan karena artis terkenal Shin Minwoo yang sebelumnya terlibat insiden besar baru saja tewas dengan sebuah wasiat yang dibuatnya, menyatakan kalau dia merasa tidak adil. Yeonsung pun terkejut dan tak menyangka akan tindakan Jungwan yang menggunakan nyawa seseorang untuk memutar balik opini masyarakat. Yeonsung pun sadar kalau lawannya saat ini adalah setan asli yang paling kejam dari siapapun. Namun dia tetap meyakinkan dirinya karena balas dendam yang telah dilakukannya selama ini tidak pernah mudah. Sehingga dia tetap akan melawan dan menang, jadi jika musuhnya saat ini adalah setan dan dia hanya perlu membunuh setan itu. Jadi sebelumnya Jungwan ini bertemu dengan Minwoo di mana dia menyarankan agar Minwoo mengakhiri hidupnya. Membuat Minwoo ini tentunya sangatlah terkejut. Menurut Junghwan, Minwoo tidak akan bisa pulih dan kembali ke dunia selebriti. Jadi karena Junghwan tahu Minwoo merasa tidak adil dan marah kepada Yeonsung, dia pun memberikan sebuah tali untuk Minwoo agar Minwoo ini mengakhiri hidupnya. Jadi Minwoo bisa menunjukkan kepada masyarakat rasa ketidakadilan sehingga opini masyarakat berubah menyalahkan Yeonsung. Di saat ingin mengakhiri hidupnya, Minwoo ini sempat berkata kalau dia tidak mau mati kepada Junghwan karena dia sudah berpikir keras. Tetapi Junghwan ini langsung menendang kursi Minwoo yang pada akhirnya membuat Minwoo tak bisa lagi menahan tindakannya itu. Di saat Minwoo sekarat, Junghwan malah berkata kalau sifat Minwoo tidak berubah karena jika ingin menjalani kehidupan sebagai artis di Korea, harusnya Minwoo mengikuti algoritma dan pasti tidak akan berakhir seperti ini. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah Minwoo berkata kalau Minwoo tidak asik, tetapi nanti Lee Yeonsung juga akan segera menyusul ke akhirat.
Sedangkan di saat Pak Burhan bergegas untuk mencari keberadaan dari Yonsung yang melarikan diri, dia mendengar kabar dari anggotanya bahwa Shin Minwo telah bunuh diri. Tetapi ada bekas luka yang aneh pada tubuhnya dan si anggota yakin kalau ini bukanlah kasus bunuh diri biasa dan menduga kalau ada seseorang yang mendorongnya untuk mati. Itulah mengapa pihak kepolisian menduga pelaku utamanya sekarang adalah Lee Yonsung yang berada di dalam rumah sakit. Mereka berpikir kalau Lee Yonsung ini bukan anak biasa karena dia bisa melumpuhkan seorang detektif dalam sekejap mata dan bahkan kabur sehingga Pak Burhan diminta untuk berhati-hati. Ketika menggerebek kamar pasien Joanna, mereka terkejut karena tidak mendapati Yonsung yang ada di sana, melainkan hanya Changso bersama dengan si Mbak. Burhan pun bertanya kepada mereka ada di mana Yonsung, karena dia sebelumnya memeriksa CCTV melihat kalau Yonsung pergi ke kamar Joanna. Pihak kepolisian juga mengatakan jika Changso tidak menjawab, posisi mereka berdua tidak akan menguntungkan. Tetapi di sini Changso menggunakan bahasa Mongolia, berkata kalau dia tidak bisa bahasa Korea dan tak paham mengapa mereka bisa ditempatkan di posisi ini. Jadi Changso menyuruh polisi untuk memanggil kedutaan asing karena seorang WNA memiliki hak untuk diam sampai memanggil pengacara. Karena itu adalah ketentuan dari hukum. Berbeda dengan Yonsung yang kini melarikan diri dari rumah sakit itu karena dirasa situasi tidak menguntungkan baginya. Yang mana saat ini Yonsung sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang serta opini masyarakat yang menyerangnya. Sedangkan Junghwan tengah menonton siaran di YouTube Rekaka TV, yaitu sebuah channel reaksi yang membicarakan tentang kematian Shin Minwo, jadi mereka mengulik masa lalu terduga pelaku yaitu Lee Yonsung. Junghwan pun tertawa menyaksikan itu, bergumam kalau Yonsung sangatlah bodoh karena percaya bahwa opini masyarakat tertuju pada pihak yang tertindas. Karena zaman sekarang penuh dengan simulasi, jadi tidak ada yang namanya berpihak pada yang lemah. Setelah sampai di rumah, Junghwan bertanya kepada 3 anjing herdernya dengan wajah sumringah. Berbicara sendiri kalau masyarakat itu tidak peduli dengan keadilan karena mereka hanya perlu pembenaran untuk menyerang seseorang. Jadi kita kembali ke masa lalu di saat Yonsung sedang melihat pengumuman pengeluaran Jo An Hyung di Mading. Di situ Yonsung langsung didatangi oleh Junghwan yang meminta Yonsung mendatanginya di luar. Setelah itu Junghwan menghajar Yonsung di depan anak-anak lain berkata kalau dia tahu Yonsung melaporkannya pada komite kekerasan sekolah. Itu membuat Junghwan sangat kesal tetapi tidak jerah karena dia menyuruh Yonsung agar menuliskan kekerasan yang dilakukannya hari ini. Karena dia akan menunjukkan kepada Yonsung jikalau mengubur semut kecil bukanlah hal yang sulit baginya. Setelah sampai di rumah, Yonsung pun menulis kasus pembulian Junghwan terhadap Jo An Hyung, tetapi kali ini dia mempublikasikannya lewat media. Namun setelah kesaksian itu dipublish, Yonsung malah mendapati banyak dislike dan komen yang mengatakan kalau tulisan Yonsung hanyalah sebuah hoax. Yonsung pun berjuang agar tulisan itu menjadi viral dengan cara Yonsung harus menyorot kekerasan Junghwan, menulisnya dengan baik, harus ada yang percaya dan menyebarkannya kepada masyarakat banyak. Namun kenyataannya semua sia-sia karena saat itu ada banyak skandal artis yang viral secara beruntun. Sehingga tulisan Yonsung ini tidak masuk ke dalam FYP. Bagi Junghwan, masyarakat itu sangat gampangan karena mereka akan diam ketika ditekan. Jadi mereka akan bertengkar sambil menginjak yang paling lemah. Itulah yang membuat Junghwan menilai Yonsung idiot dan dibully karena tidak mengerti akan hal itu. Junghwan juga mengira kalau polisi pada akhirnya akan segera menangkap Yonsung dan tidak ada bedanya dengan masa dulu. Kemudian diperlihatkan petugas Burhan bersama banyak polisi yang sedang bergerak ke rumah terduga pelaku. Di sana salah satu polisi bertanya ke Pak Burhan kenapa mereka tidak langsung masuk saja menangkap berhubung buktinya sudah jelas. Lalu Pak Burhan langsung memencet bel rumah itu beberapa kali. Setelah terdengar suara seseorang yang bertanya, mereka pun mengenalkan diri dari kepolisian wilayah Sangun yang datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan Shin Minwo. Nah, mengejutkannya yang semua orang kira terduga pelakunya adalah Yonsung, malahan polisi ini datang ke rumah Junghwan, bahkan Junghwan juga terkejut mengapa bisa dirinya yang dicari oleh polisi. Pak Burhan pun berkata kalau semuanya sudah berakhir karena mereka mendapatkan sebuah bukti file rekaman. Jadi file rekaman itu menunjukkan kalau Junghwan bersama dengan Minwo di waktu kematiannya. Hal itu semakin menambah keterkejutan Junghwan.
Sedangkan Yeonsung berada di depan apartemen Jungwon sambil menelepon seseorang, berkata kalau file rekaman itu terkirim dengan lancar. Nah, file rekaman itu dikirim oleh Changso yang masih memutarkannya untuk polisi. Mereka dibantu oleh Kyungmin yang masih meretas handphone milik Shin Minwoo. Jadi aplikasi phishing yang sempat dipasang di handphone Shin Minwoo oleh si mbak ketika Minwoo tertidur, untungnya selalu merekam sampai sekarang. Changso pun memberikan selamat kepada Yeonsung karena kerja kerasnya untuk membalaskan dendam kepada Jungwon telah berakhir. Jungwon yang awalnya berpikir kalau dia sudah menang melawan Yeonsung, nyatanya dia sudah kalah terhadap orang yang dulu dibulinya. Sehingga kini dia hanya bisa meneriakkan nama Yeonsung dengan keras karena sangat kesal. Tetapi bagi Yeonsung ini semua belum berakhir sebab balas dendamnya tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi balas dendam ini akan berakhir setelah Jungwon mati, karena ini hanyalah sebuah permulaan kehancuran Jungwon. Kemudian Pak Burhan mengajak Jungwon untuk pergi sebab semuanya sudah berakhir karena tidak ada jalan lain lagi untuk keluar dari masalah ini. Tiba-tiba muncul 3 orang dengan setelan jas yang berkata kalau dia bisa mencium aroma uang serta memberikan salam kepada para polisi. Mereka ini ternyata adalah pengacara dari Son Jungwon, yaitu VIP firma hukum SY bernama Choi Woo-jin. Jadi alasan ini belum berakhir karena Yeonsung tahu pasti siapa ayah dari Jungwon, yaitu seorang bajinggur yang memiliki uang dan koneksi untuk mendukung mereka. Sehingga polisi bukanlah sebuah masalah yang pada akhirnya Jungwon harus mati dulu agar semua berakhir. Woo-jin berkata kepada polisi kalau firma hukumnya lah yang akan menjawab semua pertanyaan terkait Son Jungwon, serta meminta Jungwon untuk menahan diri agar tidak menjawab apapun. Sedangkan Jungwon yang seperti tipikal anak orang kaya ini malah pergi tidak memperdulikan apa yang terjadi, membuat Pak Burhan berlari ke arah Jungwon karena mereka sudah mendapatkan sebuah bukti file rekaman suara. Ketika mendengar file rekaman, seketika Woo-jin menjelaskan soal Undang-Undang Perlindungan Rahasia Komunikasi, di mana file itu harus diperiksa terlebih dahulu atas persetujuan Jungwon. Namun jika itu direkam tanpa persetujuannya, maka akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Komunikasi, sehingga tidak bisa dijadikan barang bukti. Pak Burhan pun melawan dengan menjelaskan kalau rekaman Minwoo terus merekam kegiatan sehari-harinya, yang seharusnya si pengacara sudah tahu kalau merekam percakapan antara 2 orang itu tidak ilegal. Jadi seharusnya Woo-jin tidak mengganggu penangkapan. Tetapi karena terkenal sebagai pengacara papan atas, Woo-jin pun berkata kalau tidak ada bukti percakapan itu hanya dilakukan berdua. Jadi seharusnya Burhan melepaskan Jungwon dan bisa datang lagi setelah menemukan bukti yang kuat. Setelah itu akhirnya Jungwon bisa pergi dengan tenang berkat bantuan pengacara kondang itu. Sungguh sistem negara yang ampas, dia bisa pergi hanya dengan menyebutkan omong kosong semacam itu. Kemudian di gedung firma hukum SY, terlihat Jungwon yang kesal menendang kursi di sana karena Yeonsung menggunakan rekaman itu untuk menghancurkannya. Woo-jin pun mencoba untuk menahan Jungwon agar berhenti, tetapi malahan Woo-jin menerima satu bogem mentah di wajahnya yang membuat teman-temannya khawatir. Lalu Woo-jin memberitahu kalau ayah Jungwon menitipkan anaknya untuk tetap berada di tempat yang sudah dia siapkan saat ini. Jadi seharusnya Jungwon menuruti perkataan itu. Tetapi Jungwon menyuruh Woo-jin untuk menutup mulutnya saja karena Yeonsung sudah mencari masalah dengannya. Tapi Woo-jin malah ingin Jungwon tetap diam saja. Jadi Jungwon akan melakukan apapun untuk menghabisi Yeonsung pecundang itu. Woo-jin langsung mengingatkan kalau Jungwon sekarang adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan Shin Minwoo, yang berkatnya Jungwon tidak ditangkap dan diinterogasi. Tapi jika Jungwon melakukan hal yang mencolok, maka mereka tidak akan bisa memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi mulai sekarang Woo-jin lah yang akan mengurus Yeonsung dan Jungwon hanya cukup tidak menyebabkan masalah lagi. Sedangkan kini Yeonsung berada di luar. Saat berjalan masuk ke gedung itu, Yeonsung berpikir kalau Jungwon akan mulai menyerang orang-orang sekitar Yeonsung dan akan tahu tentang keberadaan dari Joanna, kemudian membalaskan dendamnya melalui orang-orang yang membantu Yeonsung. Sehingga respon terbaik yang harus diambil Yeonsung hanya satu, yaitu dia harus menyelesaikan masalah Jungwon. Di saat Jungwon tengah merokok dan berbincang dengan para pengacara firma hukum SY, tiba-tiba mereka tersentak dikarenakan mendengar suara pintu terbuka dan bertanya-tanya siapa yang akan datang.
Orang yang datang itu ternyata adalah Hyunsung yang mengatakan kalau dia tahu Junghwan pasti di sini dan bersembunyi di balik pengacara-pengacaranya. Yang kemudian Hyunsung memberikan sapaan kepada Junghwan bahkan belum 48 jam berlalu tapi mereka sudah bertemu lagi. Dengan cepat Hyunsung ini langsung berjalan ke arah Junghwan membuat Wojin terkejut bagaimana Hyunsung bisa datang ke sini serta apa yang ingin dilakukan oleh Hyunsung. Setelah mendekati Junghwan tanpa basa-basi, dia langsung memukul wajahnya dengan keras bahkan sampai membuat para pengacara yang ada di sekitar sana jadi merinding dengan tingkah brutal dari Hyunsung. Di saat terjatuh, Junghwan langsung mengelak dari injakan kaki Hyunsung yang akan mendarat di wajahnya. Lalu Junghwan mengambil sebuah kursi besi di sampingnya untuk dilemparkan ke arah Hyunsung. Bukan hanya kursi besi saja, melainkan kopi panas, peralatan kantor, semuanya dilempar oleh Junghwan ke Hyunsung yang memasang guardnya. Dengan cepat Junghwan melayangkan sebuah tendangan ke arah Hyunsung sambil berkata dia akan memastikan Hyunsung selesai hari ini. Tetapi Hyunsung dengan cepat menarik lengan baju Junghwan untuk menjatuhkannya ke lantai. Setelah Junghwan terjatuh, Hyunsung langsung melakukan sebuah kuncian jiu-jitsu ke lengan kiri Junghwan dan tanpa basa-basi dia langsung mengkretek abal-abal lengan itu yang membuat Junghwan berteriak kesakitan. Para pengacara pun semakin panik melihat tindakan dari Hyunsung dan mencoba untuk melerai mereka berdua karena jika tidak mereka akan melaporkan Hyunsung kepada polisi. Tapi Hyunsung malah menyuruh para pengacara itu untuk melaporkan saja dirinya, lagi pula dia akan pergi ke kantor polisi bersama dengan Son Junghwan. Seperti yang kau tahu, kami adalah terduga pelaku pembunuhan Shin Minwo, ucap Hyunsung. Di mana jika Hyunsung menyerahkan diri ke kantor polisi, maka para polisi itu akan sangat senang karena penyelidikan kasus pembunuhannya akan diproses lebih cepat. Bahkan minat semua orang dari YouTube sampai berita meningkat pesat akan kasus itu. Sehingga Hyunsung menantang balik si pengacara untuk melaporkannya kepada para polisi. Membuat si pengacara pada saat itu menyadari kalau ini adalah skakmat. Karena mereka tidak mungkin melaporkan kepada polisi. Sebab mereka pada akhirnya akan memikul terlalu banyak beban. Sebelumnya, Wojin bertemu dengan ayah Junghwan yang mengatakan kalau pemilu akan diadakan sebentar lagi. Karena dulunya si ayah pernah menjadi ahli hukum, akan ada banyak orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Sehingga si ayah meminta Wojin untuk melakukannya dengan setenang mungkin. Ingatan itu membuat Wojin sangat kesal dengan Hyunsung sampai-sampai dia mengatainya. Pada akhirnya Wojin terdiam karena tahu sedari awal bocah itu telah memperhitungkan semuanya sebelum bergerak. Nampaknya kau cepat mengerti paman, maka nyahlah jika kau tidak mau melihat bocah ini jadi cacat, ucap Hyunsung. Setelah itu diceritakan ayah Junghwan yang merupakan seorang kongres meminta maaf kepada Wojin terkait putranya yang terus membuat masalah. Sehingga dia bertanya apakah situasinya benar-benar buruk sekarang. Wojin membenarkan kalau Junghwan memiliki masalah terkait kekerasan di sekolah yang dilakukannya semasa SMP. Bahkan ayahnya menyebut Junghwan sebagai anak bajingan yang penasaran apakah anaknya masih melakukan hal seperti itu. Kemudian Wojin berinisiatif untuk melakukan riset terlebih dahulu. Karena teringat lagi dengan pembicaraan itu membuat Wojin berteriak kepada Hyunsung untuk melepaskan Junghwan. Karena semua yang dilakukan oleh Hyunsung sekarang bisa menjadi bukti digunakannya untuk melawan Hyunsung. Tak lama beberapa anggota dari Wojin datang dengan kekhawatiran menanyakan apa masalah yang terjadi. Dan membuat Wojin mengusir mereka karena tidak terjadi apa-apa. Perang terjadi di pikiran Wojin akan langkah apa yang diambilnya, sedangkan ayah Junghwan berpesan untuk mengurus semuanya setenang mungkin. Sehingga terbesit di benaknya mungkin saja Hyunsung membutuhkan uang. Tetapi firasat itu langsung disanggah oleh Hyunsung yang berkata, kalau apapun yang sedang difikirkan oleh Wojin tidak ada gunanya, apalagi uang bukanlah masalah baginya. Tiba-tiba muncul Pak Burhan yang memegang pistol dengan wajah garang meneriakkan nama Hyunsung. Pak Burhan bersama bawahannya langsung menodongkan pistolnya ke arah Hyunsung dan menyuruh anak itu menghentikan tindakannya.
Woo-jin dan pengacara pun terlibat adu mulut karena dia sudah menyuruh semua orang untuk tidak memanggil kepolisian. Dan mereka mengatakan kalau mereka tidak pernah melakukan itu. Sedangkan Pak Burhan menembakkan pistolnya berkata kalau ini bukanlah peluru kosong. Pak Burhan juga mengerti kalau Yeonsung merasa tidak adil, tetapi jika melakukan hal itu, maka Yeonsung lah yang akan ada dalam bahaya. Setelah mendengar perkataan Pak Burhan, Yeonsung mendekati Junghwan yang merinding, mengatakan kalau dia akan membunuhnya, karena balas dendam ini akan berakhir setelah Yeonsung membunuh Junghwan. Akhirnya Yeonsung menghentikan tindakannya dan digiring oleh pihak kepolisian. Bagi Yeonsung ini semua sudah cukup karena ini adalah deklarasi perang terhadap Son Junghwan.